Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dengan sejumlah berita kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang telah kami rangkum dalam Warta Rumah Banjar. Pada episode kali ini, secara eksklusif, tim redaksi Warta Rumah Banjar telah menghimpun sejumlah berita pilihan sepanjang bulan September dari Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Berikut liputannya. Menindaklanjuti surat permohonan audiensi dari Ikatan Pelukis Kalimantan Selatan, Komisi 4 DPRD Kalsel menggelar rapat audiensi pada Rabu tanggal 7 September tahun 2022. Komunitas Ikatan Pelukis Kalimantan Selatan ini berdiri di bawah naungan Yayasan Perupa Kalimantan Selatan. Ketua IPKS, Muslim Anang Abdullah mengutarakan harapan agar mendapat tempat khusus untuk melakukan pameran atas karya-karya yang sudah dibuat. Yayasan ini terletak di Loktabat, Kota Banjarbaru. Ketua Komisi 4, Lutfi Saifuddin selaku pimpinan rapat mengimbau IPKS agar mendaftar terlebih dahulu ke Kesbangpol untuk kepentingan legalitas. Politisi Gerindra ini mengungkapkan bahwa lukisan ini merupakan salah satu budaya. Beliau juga menginginkan lukisan khususnya lukisan yang berbau budaya Kalsel perlu dipamerkan sebagai media untuk mempromosikan Kalsel. Terkait rekomendasi tempat, beliau menambahkan bahwa akan mengusulkan kepada Sekretaris DPRD Provinsi Kalsel untuk bekerja sama. Lutfi juga mengatakan bahwa akan memberikan rekomendasi pemerintah Kalsel untuk bisa memberikan support yang bukan hanya sebatas wadah yang mungkin bisa dijadikan tempat berkegiatan bagi para pelukis dan perupa di Kalsel, tapi mungkin juga tempat yang bisa memamerkan dan mengedukasi masyarakat Kalsel. Alhamdulillah, pertama kali kita bersilaturahmi, berkenalan dengan teman-teman dari Ikatan Pelukis Kalimantan Selatan yang di bawah naungan Yayasan Perupa Kalimantan Selatan. Dan ternyata di Kalimantan Selatan kita memiliki banyak sekali seniman perupa yang selama ini mungkin jujur saja mungkin terlupakan oleh kita ya, bahwa sebetulnya kita punya seniman-seniman besar yang bukan hanya nasional tapi juga sudah karya-karyanya ini sudah internasional. Oleh karena itu tentu dalam rangka kita membangun ekosistem budaya, pelestarian budaya asli Kalimantan Selatan, tentu peranan dari teman-teman seniman pelukis ya ini harus kita support ya. Dan tadi kita menerima penyampaian bahwa teman-teman di Ikatan Pelukis Kalimantan Selatan ini belum mempunyai wadah ya, belum ada ruang yang tempat bagi mereka untuk menampilkan karya-karya seni mereka. Dan ini mungkin memerlukan peran pemerintah Kalimantan Selatan, dan kami dari Komisi 4 memberikan rekomendasi kepada pemerintah Kalimantan Selatan agar kiranya bisa memberikan support ya. Bentuk support ini bukan hanya sebatas wadah tempat yang mungkin bisa nanti bisa dijadikan tempat berkegiatan bagi para pelukis dan perupa di Kalimantan Selatan, tapi mungkin juga tempat yang bisa memamerkan, mengedukasi dan bahkan mempromosikan Kalimantan Selatan, karena bagaimanapun ciri khas seni lukis Kalimantan Selatan ini juga tidak kalah dengan lukisan-lukisan yang ciri khas, yang mempunyai ciri khas seperti lukisan Bali, lukisan Jogja dan sebagainya, bahwa kita tidak kalah dengan mereka. Oleh karena itu ya, kita mengharapkan semua pihak bisa berperan lagi dalam kemajuan seni rupa di Kalimantan Selatan. Tim Liputan Humas DPRD Kalsel melaporkan. Pembayaran insentif untuk tenaga kesehatan penanganan COVID tahun 2022 menjadi perhatian khusus Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Berangkat dari hal tersebut, komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat tersebut melakukan konsultasi langsung ke Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
Ketua Komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan, Haji Lutfi Saifuddin menjelaskan, kedatangannya ke Ditjen Tenaga Kesehatan ingin minta kejelasan dan ketegasan terkait insentif tenaga kesehatan COVID-19 ini. Sebetulnya memang sudah ada arahan tertulis dari pemerintah pusat, namun karena dalam diskusi ini sifatnya masih ambigu, bahwa dikatakan anggaran nakes ini untuk tahun 2022 dapat dibayarkan melalui APBD, dan ini tentu menjadi polemik tersendiri karena kata-kata dapat ini bukan berarti mewajibkan. Sedangkan untuk insentif nakes sendiri dari pemerintah pusat sudah dihentikan per Desember tahun 2021, sehingga per Januari hingga Oktober tahun 2022 ini harus dibayarkan melalui APBD dengan menyesuaikan kemampuan daerah. Sebetulnya kami ke sini ingin minta kejelasan ya, meminta ketegasan juga terkait insentif tenaga kesehatan ini. Dan sebetulnya memang sudah ada arahan-arahan tertulis ya dari pemerintah pusat. Namun karena ini masih sifatnya ambigu tadi, dalam diskusi ambigu bahwa hanya dikatakan anggaran nakes ini untuk 2022 itu dapat dibayarkan oleh APBD, melalui APBD, dan ini tentu menjadi polemik tersendiri gitu kan, karena kata-kata dapat ini bukan berarti mewajibkan. Nah, sedangkan untuk insentif nakes sendiri dari pemerintah pusat sudah dihentikan per Desember 2021, sehingga per Januari sampai dengan Oktober 2022 ini harus dibayarkan APBD dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Ya mungkin ini akan segera kita bawa ke Kalimantan Selatan untuk berdiskusi, sehingga tenaga kesehatan yang sudah bekerja, terutama untuk sudah memasuki akhir tahun ya, ini harus segera dikelirkan sehingga bisa langsung terbayarkan lah ya, dari Januari Oktober ini harus segera terbayarkan, tentu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, sesuai tadi dengan petunjuk dari Direktorat Tenaga Kesehatan. Sementara itu di lain pihak, Ketua Tim Kerja Keuangan dan BMN Sekretariat Ditjen Tenaga Kesehatan Sugiharto meneruskan informasi yang sebenarnya untuk para nakes. Tentunya yang terkait dengan insentif, disesuaikan dengan aturan yang berlaku yang tadi sudah didiskusikan. Dengan aturan yang terkait dari Permendagri nomor 27 tahun 2021 dengan peraturan Menteri Keuangan, maupun keputusan Menteri Kesehatan. Tentunya ini yang mendasari nanti termasuk dilengkapi dengan surat edaran Menteri Kesehatan. Nanti akan diatur bagaimana mekanisme pembayaran, hanya memakai pedoman aturan, jadi tidak boleh tidak memakai aturan, karena aturan ini sudah jelas hanya implementasi sesuai dengan tatanan, diusulkan, diverifikasi, disahkan dan dibayarkan sesuai mekanisme satker daerah yang ada, di rumah sakit ulin misalnya atau di vaskes lain yang memang sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing, jelas Sugiharto. Tim Liputan Humas DPRD Kalsel melaporkan. Demikian Warta Rumah Banjar, episode eksklusif Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Terus saksikan Warta Rumah Banjar dan jangan lupa ikuti kanal YouTube kami di DPRD Kalsel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.